terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Iputu Gede Diatmika SE AKMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya Niputu Desi Eka Aryani dengan NIM 20141411015 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penyusunan Analisis Standar Belanja atau ASB pada kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa tahun 2017-2019 pada Desa Jawanyar, Kecamatan Selirit, Kabupaten Buleleng. Pun hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil penelitian ini yang pertama yaitu adanya asas desentralisasi, di mana asas desentralisasi ini merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya, baik itu dari segi pembangunan maupun dari segi keuangan. Kemudian yang kedua yaitu adanya kelemahan dalam menyusun suatu anggaran. Anggaran yang disusun masih menggunakan pendekatan inkremental yang hanya memberikan penekanan pada pertanggungjawaban input yang dialokasikan saja. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa pengeluaran daerah akan terus meningkat tanpa diikuti dengan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman aparat desa dalam menyusun suatu anggaran, di mana banyaknya regulasi membuat banyak pihak kesulitan dalam menyusun anggaran sehingga anggaran yang dihasilkan tidak sesuai dengan realisasi yang telah dikeluarkan. Dan yang terakhir yaitu berkembangnya analisis standar belanja atau ASB, di mana ASB merupakan standar untuk menilai kewajaran beban kerja atau biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pada satu tahun anggaran. Kan latar belakang yang telah saya paparkan tadi, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana tahap-tahap penyusunan model prediksi analisis standar belanja yang sesuai dengan karakteristik program atau kegiatan yang ada pada kantor desa Jawanyar. Dan yang kedua yaitu bagaimana model prediksi untuk menetapkan total belanja melalui proses analisis standar belanja. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui model analisis standar belanja pada salah satu kegiatan di kantor desa Jawanyar. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yang pertama yaitu manfaat teoritis, di mana penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi dan penganggaran di sektor publik dan sebagai bahan referensi pada peneliti selanjutnya. Selanjutnya itu manfaat praktis, di mana penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi penyusunan anggaran bagi pemerintah desa khususnya di kantor desa Jawanyar, Kecamatan Selirit, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori. Yang pertama yaitu anggaran berbasis kinerja, di mana anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Anggaran berbasis kinerja yang efektif akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang dan juga hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Kemudian, tinjauan pustaka yang kedua yaitu adalah ASB, di mana ASB itu sendiri sudah diperkenalkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, di mana ASB ini digunakan sebagai suatu pedoman untuk menilai kewajaran beban kerja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Kemudian, prinsip dasar penyusunan analisis standar belanja. Yang pertama yaitu adanya penyederhanaan, di mana model yang dibuat ini bertujuan untuk objek-objek kegiatan yang menghasilkan output yang sama. Kemudian prinsip yang kedua yaitu mudah diaplikasikan, di mana model yang dibuat mudah diaplikasikan atau tidak membuat susah yang menggunakan model tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu mudah diupdate, di mana model yang mudah untuk diperbarui, dalam arti jika ditambahkan data-data baru, tidak merubah formula model tersebut secara keseluruhan. Dan prinsip yang ketiga yaitu fleksibel, di mana model yang dibuat menggunakan konsep belanja rata-rata dan memiliki batas minimum dan batas maksimal belanja. Dan tinjauan pustaka selanjutnya yaitu perencanaan dan penganggaran daerah, di mana suatu sistem atau cara yang dibuat dengan tujuan untuk mendukung sistem penganggaran. Selanjutnya yaitu perilaku belanja, di mana perilaku belanja di sini ada 3. Yang pertama yaitu belanja variabel, di mana belanja variabel ini adalah belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah. Perilaku belanja yang kedua yaitu belanja tetap, yaitu belanja yang di dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap
meskipun target kinerja pemerintah daerah berubah-ubah. Dan perilaku belanja yang ketiga yaitu belanja semi variabel, di mana belanja yang totalnya selalu berubah namun tidak sesuai dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Dan yang terakhir yaitu metode penentuan pola perilaku belanja. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan intuisi, di mana pendekatan yang didasarkan pada intuisi pembuat keputusan. Metode kedua yaitu pendekatan analisis engineering, di mana pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara masukan dengan keluaran. Dan metode yang ketiga yaitu penekanan analisis data belanja masa lalu, di mana pendekatan yang didasarkan pada data belanja masa lalu, pendekatan ini berasumsi bahwa belanja di masa yang akan datang sama perilakunya dengan belanja yang sudah terjadi di masa lalu. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yang pertama yaitu variabel penelitian, di mana variabel dependen atau Y dalam penelitian ini yaitu total belanja dari jenis kegiatan, dan variabel independen atau X dari penelitian ini yaitu pengendalian belanja. Adapun deskripsi operasional variabel, yang pertama yaitu variabel dependen merupakan akumulasi belanja tetap total dan belanja variabel total. Dan variabel independen atau X merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, pengendali belanja dalam kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa adalah jumlah peserta dan juga jumlah hari. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen pelaksana anggaran Desa Jawa Nyar tahun 2017-2019. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini, di mana populasinya menggunakan DPA Desa Jawa Nyar tahun anggaran 2017 tahun 2019, dan juga sampelnya dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, di mana pemilihan sampel dalam penelitian ini melihat kegiatan belanja yang rutin dilakukan selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dan menganalisa data yang diperoleh, dan menggunakan studi kepustakaan yaitu membaca buku teks, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu tahap penyusunan model, di mana dalam penelitian ini ada beberapa tahap yang peneliti lakukan. Yang pertama yaitu dilakukan pencarian data rencana kerja dan anggaran atau dokumen pelaksana anggaran DRKA DPA yang ada jenis kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa di kantor Kepala Desa Jawa Nyar, yang akan dijadikan model analisis standar belanja atau ASB. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap pengumpulan data rencana kerja dan anggaran atau dokumen pelaksana anggaran RKA DPA, dan tahap yang terakhir yaitu tahap penyetaraan kegiatan, di mana penyetaraan kegiatan dilakukan untuk mengklasifikasikan data rencana kerja atau dokumen pelaksana anggaran yang diperoleh pada tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang setara. Untuk tahap penyusunan model dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu tahap pembentukan model, di mana tujuan dibentuknya model untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi pada pemerintah desa. Adapun tahap ini mencakup 3 langkah utama. Yang pertama yaitu pencarian pengendalian belanja, di mana pencarian pengendalian belanja ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Selanjutnya yaitu pencarian nilai tetap, di mana pencarian nilai tetap ini menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu metode scatter plot, yaitu metode penentuan persamaan garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Yang kedua yaitu metode high-low, yaitu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik, di mana titik tertinggi dan juga titik terendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan juga kemiringan. Selanjutnya yaitu metode least square atau kuadrat rendah, yaitu metode yang menentukan prediksi persamaan garis terbaik berdasarkan jarak atau perbedaan vertikal terkecil antara belanja aktual dengan belanja yang diprediksi oleh persamaan garis. Selanjutnya yaitu tahap pendokumentasian dari analisis standar belanja atau ASB. Yang pertama yaitu ada kode dan nama jenis dari ASB, di mana kode dan nama jenis ASB ini adalah kode urutan dan nama jenis per ASB yang digunakan agar memudahkan dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan
kegiatan yang akan disusun anggarannya. Kode urutan serta nama jenis ASB dapat disusun berdasarkan urutan abjad untuk memudahkan penggunanya. Yang kedua yaitu deskripsi, di mana deskripsi ini merupakan penjelasan secara lengkap operasional diperuntukkan dari ASB. Deskripsi digunakan agar memudahkan dalam mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan juga memberikan kemudahan ketika menggunakan ASB dalam penyusunan suatu anggaran. Tahap yang ketiga yaitu pengendali belanja, di mana pengendali belanja ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Faktor-faktor ini tentunya merupakan beban kerja real dari kegiatan yang dimaksud. Selanjutnya yaitu satuan pengendali belanja tetap, yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume maupun target kerja dalam satuan kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan, di mana penyusunan anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap di bawah nilai yang ditetapkan. Tahap berikutnya yaitu satuan pengendali belanja variabel, di mana menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan maupun penambahan volume kegiatan. Tahap berikutnya yaitu rumus perhitungan dari belanja total, di mana merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Dan tahap terakhir yaitu alokasi objek belanja, di mana alokasi objek belanja di sini merupakan selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan, di mana teknik pengumpulan data pada tahap ini dilakukan pengumpulan data rencana kerja dan anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran di kantor desa Jawanyar untuk tahun anggaran 2017-2019 dan memilih jenis kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa. Selanjutnya itu ada tahap penyetaraan kegiatan, di mana tahap penyetaraan kegiatan ini dilakukan setelah tahap pengumpulan data untuk mengklasifikasikan data rencana kerja dan anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran RKA-DPA. Tahap penyetaraan kegiatan dapat dilihat pada slide, di mana pada tahap penyetaraan jenis kegiatan ini dipilih untuk memilih jenis kegiatan yang sama dengan hasil output dan tujuan yang ingin dicapai serta bobot dari kegiatan tersebut. Dapat dilihat pada slide, adapun kegiatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan dan juga penurunan terhadap orangnya dan juga output yang dihasilkan serta total anggaran yang direncanakan. Selanjutnya yaitu tahap pembentukan model, di mana pencarian pengendalian belanja ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Pengendalian belanja untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 pada penelitian ini yaitu berpacu kepada jumlah pesertanya, di mana tahap pembentukan model dalam penelitian ini yang pertama menggunakan metode scatter plot, di mana metode scatter plot ini merupakan suatu metode penentuan persamaan garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Grafik scatter dapat membantu memberikan informasi tentang hubungan antara belanja dan penggunaan aktivitas atau kinerja. Bahkan, grafik scatter memungkinkan seseorang untuk secara visual menyesuaikan suatu garis dengan titik-titik dalam grafik scatter. Dalam hal ini, garis yang dipilih seharusnya adalah garis yang paling sesuai dengan titik-titik tersebut. Untuk gambar metode scatter plot dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu tahap pembentukan model dengan menggunakan metode Hague-Law, di mana metode Hague-Law ini merupakan suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, yaitu titik terendah dan juga titik tertinggi yang nantinya akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan juga kemiringannya. Titik tertinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi, sedangkan titik terendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Berdasarkan hasil penyetaraan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditentukan persamaan garis berdasarkan metode Hague-Law pada tabel yang telah disediakan pada slide. Berdasarkan tabel yang tersedia pada slide, dapat dilihat jika beban kinerja tertinggi yaitu terletak pada tahun 2017 sebanyak 25 OH dengan total belanja yaitu 5.570.000, sedangkan beban kinerja terendah yaitu pada tahun 2018 sebanyak 15 OH dengan total belanja sebanyak 3.344. Selanjutnya, beban kinerja tersebut
dan belanja pada kedua titik tertinggi dan juga terendah dianalisis dengan cara menghitung selisih di antara keduanya. Jadi total belanja pada tahun 2017 sebanyak 5.570 dikurangkan dengan total belanja pada tahun 2018 sebanyak 3.344 sehingga didapatkan selisih sebanyak 2.226. Begitu pula dengan jumlah peserta atau hari atau OH-nya, di mana kegiatan pada tahun 2017 terdapat 25 OH, kemudian pada tahun 2018 terdapat 15 OH, kemudian itu dikurangkan sehingga mendapatkan selisih yaitu sebanyak 10 OH. Selisih tersebut merupakan unsur variabel dari belanja yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah diketahui selisih tersebut, maka kita hitung rumus dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Di mana langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari B-nya, di mana total dari selisih tersebut dibagi dengan total dari selisih anggaran dibagi dengan total dari selisih peserta atau OH, yaitu dengan menggunakan rumus B sama dengan 2.226 dibagi dengan 10, yaitu OH-nya, sehingga mendapatkan hasil sebesar 226.600. Setelah didapat B-nya, maka kita menghitung A-nya, yaitu belanja tetap total, di mana dengan menghitung selisih antara total belanja dengan belanja variabel. Misalkan pada belanja pada tahun 2017, maka dapat dihitung total belanjanya pada tahun 2017 kan 5.570. Kemudian total belanja variabelnya di mana B dikali dengan jumlah OH pada tahun 2017 yaitu 226.600 dikali 25 sehingga mendapatkan hasil 5.565. Selanjutnya didapatlah A yaitu total belanja sebesar 5.000. Dengan demikian, fungsi belanja kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa Gianyar pada tahun 2017-2019 dapat dinyatakan dengan rumus Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan 5.000 plus 226.600 X, di mana Y itu merupakan total anggaran, A merupakan belanja tetap, dan B merupakan belanja variabel. Selanjutnya yaitu tahap pembentukan model dengan menggunakan metode kuadrat rendah, di mana metode kuadrat rendah ini merupakan metode yang dapat menentukan prediksi persamaan garis terbaik berdasarkan jarak atau perbedaan vertikal terkecil antara belanja aktual dengan belanja yang diprediksi oleh persamaan garis. Berdasarkan dari hasil output SPSS, kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa Gianyar pada tahun 2017-2019, didapat nilai R-square-nya itu sebesar 95,8%, sedangkan sig-nya mendapatkan hasil sebesar 3%, di mana nilai tersebut secara statistik menunjukkan hasil yang cukup baik serta signifikan. Sehingga model regresi untuk ASB penyelenggaraan musyawarah desa Gianyar tahun 2017-2019 dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya itu sebesar 139.333,33, sedangkan B-nya sebesar 226.600, di mana dapat dari perhitungan sebelumnya. Sehingga jika dibulatkan secara penuh, maka rumusnya adalah Y sama dengan 139.333 ditambah dengan 226.600 X. Selanjutnya yaitu tahap pembentukan model dengan penentuan nilai rata-rata, batas bawah, dan batas atas untuk masing-masing sebaran belanja. Jadi, tujuan mencari nilai min, batas atas, dan juga batas bawah yaitu untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya. Perhitungan nilai rata-rata, batas bawah, dan juga batas atas menggunakan objek belanja yang terdapat di dokumen pelaksanaan anggaran, di mana berdasarkan tabel di samping dapat dilihat bahwa kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa tahun 2017 yang dimana totalnya sebesar 5.570 dengan 25 OH, terdapat belanja perjalanan dinas dan juga belanja barang dan jasa, di mana belanja perjalanan dinas itu sebanyak 2.420 dan juga belanja barang dan jasa sebanyak 3.150. Begitu pula halnya dengan kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa pada tahun 2018, di mana total anggaran yang dikeluarkan sebanyak 3.344,
Namun di sana hanya ada belanja barang dan jasa sebesar 3.344 saja. Berikutnya kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa pada tahun 2019 yaitu sebanyak 484.860, di mana diperuntukkan untuk belanja perjalanan dinas sebesar 1.182 dan juga belanja barang dan jasa sebesar 3.678. Setelah dilakukan perhitungan sebaran belanja pada masing-masing kegiatan, maka ditentukan langkah selanjutnya yaitu menentukan statistik deskriptif kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa Gianyar dengan menggunakan bantuan SPSS, di mana dapat dilihat pada slide, di mana belanja perjalanan dinas mendapatkan nilai minimum sebesar 0, sedangkan nilai maksimumnya sebanyak 2.420 dan juga rata-ratanya sebanyak 1.200.667 rupiah, di mana standar deviasinya sebesar 1.210.108 rupiah. Selanjutnya pada belanja barang dan jasa mendapatkan nilai minimum sebesar 3.150.000 dengan nilai maksimum sebesar 3.678 dengan rata-rata sebanyak 3.360.667 rupiah dan standar deviasinya sebesar 267.76 rupiah. Dengan belanja modal 0 karena memang tidak ada belanja, sehingga setelah hal itu dilakukan, maka selanjutnya setiap objek belanja dapat diubah menjadi bentuk persentase dengan membagi setiap angka yang ada dengan total minnya yang diperoleh dengan menggunakan rumus, di mana nilai batas bawah rumusnya yaitu min dikurangi standar deviasi dibagi dengan total min. Sedangkan untuk menghitung nilai batas atas yaitu min ditambah standar deviasi dibagi dengan total min. Sehingga berdasarkan perhitungan di atas, jika seluruh objek belanja dihitung, akan didapatkan data pengalokasian belanja dari kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa Gianyar seperti pada tabel yang di bawah, di mana belanja perjalanan dinasnya mendapatkan batas bawah sebesar 0,00% dengan rata-rata 26,25% dan juga batas atasnya sebesar 52,5%. Begitu pula dengan belanja barang dan jasa yang mendapatkan batas bawah sebesar 63,3% dengan rata-rata sebesar 73,85% dan juga batas atas sebesar 79,7%. Selanjutnya langkah yang terakhir yaitu tahap pendokumentasian atau perumusan analisis standar belanja atau ASB, di mana tahapnya itu yaitu menggunakan nomor urut dan juga nama kegiatan. Di sini peneliti menggunakan nomor urut ASB 01 dengan nama kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa dengan deskripsi di mana musyawarah desa ini merupakan musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan juga unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Musyawarah desa, penyusunan RKP desa sebagai salah satu perwujudan perencanaan pembangunan desa tahunan secara partisipatif, di mana pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan juga gotong royong guna mewujudkan pengurus utama perdamaian dan keadilan. Selanjutnya, di mana pengendalian belanja pada kegiatan ini yaitu jumlah peserta dan juga jumlah hari. Sedangkan satuan pengendali belanja tetapnya yaitu sebesar 139.333,33 per kegiatan. Sedangkan untuk satuan pengendali belanja variabelnya sebesar Rp226.600. Sedangkan di sini juga dituliskan rumus perhitungan belanja total, di mana rumusnya yaitu belanja tetap ditambah dengan belanja variabel, yaitu sebesar 139.333,33 ditambah kurung buka 226.600 dikali jumlah peserta dikali jumlah hari, kemudian kurung tutup. Adapun alokasi objek belanja pada ASB 01 yaitu penyelenggaraan musyawarah desa, didapat belanja perjalanan dinas dengan batas bawah sebanyak 0,0%, dengan rata-rata sebanyak 26,25 dan juga batas atas sebanyak 52,5%. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa, di mana batas bawahnya 68,3%, dengan rata-rata sebanyak 73,80% dan batas atas sebanyak 79,7%.
Adapun kesimpulan dan saran yang dapat peneliti sampaikan dalam hasil penelitian ini, kesimpulannya pertama yaitu penelitian ini menghasilkan suatu model analisis standar belanja untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa, di mana model ini bermanfaat dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran, serta pengawasan terhadap APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng untuk dana desa. Terdiri atas beberapa tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap penyetaraan kegiatan, tahap penentuan model, dan tahap pendokumentasian atau perumusan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu model prediksi yang dihasilkan untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa, yaitu Y sama dengan 139.333,33 ditambah dengan 226.600 X, di mana model prediksi ini dapat digunakan untuk menilai kewajaran program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa Kabupaten Buleleng. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan penelitian ini, yang pertama yaitu dasar penyusunan analisis standar belanja sebaiknya tidak hanya melihat waktu 1 tahun saja, agar dapat diperoleh model ASB yang lebih baik dalam memprediksi total belanjanya. Kemudian saran yang kedua yaitu pada penelitian ini hanya menggunakan satu program kerja dan satu tempat penelitian, sehingga diharapkan ke depannya peneliti selanjutnya dapat memperluas lagi bagaimana penyusunan analisis standar belanja atau ASB yang dapat diterapkan pada penelitian desa di Kecamatan Slirit khususnya dan juga di Kabupaten Buleleng pada umumnya. Baik, demikian presentasi dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata. Akhir kata, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.